Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama'una lil kadhibi. Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan lil kadhibi, untuk kedustaan. Abdaluna lisyubi. Mereka juga suka makan sesuatu yang syuhur, yang haram. Siapa yang dimaksud dengan dua karakter ini? Orang yang suka mendengarkan berita bohong, orang yang suka makan barang yang haram. Dugaannya adalah orang-orang yang jadi ada kesukaan yang itu. Apa salah satu kesukaannya? Itu ternyata dia adalah disebut sama'una lil kadhibi. Sukanya adalah mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan kebohongan. Suka mendengarkan cerita-cerita palsu. Itu adalah mereka. Beda dengan kita. Kalau kita ini yang diinginkan adalah mendengarkan cerita-cerita yang hak, cerita-cerita yang benar. Apa cerita-cerita hak dan benar itu? Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takun minal mumtarin, dan jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu. Berarti ada kesukaan yang berbeda antara kita dengan mereka, karena memang kita bukanlah mereka. Fa'in ja'uka, maka jika mereka al-Yahud datang kepada engkau, fahkum bainahum. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fahkum bainahum, maka putuskanlah perkaranya. Hakimilah perkaranya, bainahum, di antara mereka, au a'rid anhum, atau kalian berpaling darinya. Siapa yang disuruh berpaling? Rasulullah SAW. Berpaling kepada siapa? Orang-orang yang suka nyebar-nyebarin berita bohong. Kalau bahasa sekarang kerennya adalah berita-berita hoax. Berita-berita hoax. Tetapi kalau ada berita kayak gitu itu luar biasa diapresiasi. Sampai karena layaknya luar biasanya, dilihat judulnya saja tanpa dibaca atau tanpa didengarkan, langsung diposting di grup yang lain. Kalau sudah begitu, maka itu akan menjadi strategi 3 umat. Stali itu zaman dulu 3 wartanya Pak Dokter itu. Stali itu hanya 3, artinya sama saja dengan mereka. Pilihannya satu, kalau dia datang untuk minta diputuskan perkaranya, Rasul suruh memutuskan, atau suruh berpaling wahid untuk ridhoanmu, dan jika engkau berpaling darinya, fala yadurruka syai'an, maka dia ini tidak akan bisa memudaratkan kamu sedikit pun. Wa in hakamta, dan jika engkau memutuskan perkara di antara mereka, fahkum bainahum bil qisti, maka putuskanlah di antara mereka dengan cara yang adil. Ini Allah, sesungguhnya Allah yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat keadilan. Surat Al-Maidah ayatnya 42 itu berbicara tentang perintah untuk berbuat adil. Siapa yang dituju dari ayat ini? Jawabnya para pemutus perkara.
Siapa para pemutus perkara? Jawabannya para hakim. Kenapa kok para hakim yang dituju? Apa kita tidak dituju di situ? Jawabannya kita ada di dalamnya. Walaupun para hakim itu diangkat dengan SK, kita ini diangkat dengan apa kira-kira? Dengan amanah. Kita itu sudah memutuskan perkara tapi tidak ada legalitasnya. Artinya memutuskan perkara juga di antara kita. Kenapa kok ditujukan kepada hakim? Saya lanjutkan dulu. Imam Adz-Dzahabi di Al-Kabair, ini kitabnya namanya Al-Kabair. Ini terus melanjutkan pada ayat berikutnya. Kenapa kok begitu? Karena kalau tidak adil itu diduga dengan sangat keras. Ada sesuatu yang menyebabkan mereka berlaku tidak adil. Oleh karenanya maka ayat yang diajukan berikutnya oleh Imam Adz-Dzahabi adalah ayat ke 188 surat Al-Baqarah. Kita baca dulu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian illa dengan cara yang adil. Wa tutlu biha ilal hukam, dan kalian membawanya kepada para pemutus perkara, yaitu kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi, supaya kalian memakan harta di antara manusia bil ismi dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Baik. Dua ayat ini ditulis di awal di kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulan dari dua ayat ini mengarah kepada ada seseorang yang disuruh memutuskan perkara, tetapi seseorang itu tidak berbuat adil. Padahal anjurannya supaya berbuat adil. Kenapa kok tidak berbuat adil? Jawabnya adalah karena ada riswah. Karena ada riswah. Makanya ditulis di situ riswah. Riswah itu menjadi susah. Karena riswah lalu menjadi susah. Siapa yang susah? Semuanya. Bahkan satu penduduk satu negara itu bisa hancur-hancuran itu juga karena riswah. Riswah itu suap. Riswah itu suap. Apakah di tempat kita itu riswah ada? Jawabannya enggak ada. Kalau tidak dilihat. Kalau dilihat maka kita itu sah. Ya. Apa itu riswah? Riswah itu sebaiknya kita maknai dulu sebelum kita berikan beberapa contohnya. Atau dibalik, kita lihat kasusnya dulu, lalu kita tentukan riswah atau bukan. Oke. Ada yang menulis di Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa dari segi istilah yang namanya riswah itu adalah mayu'tal ibtalil haq, apa yang diberikan, sesuatu yang diberikan yang bisa membatalkan yang hak. Jadi ada sesuatu yang diberikan, dengan sesuatu yang diberikan itu yang hak itu bisa batal. Wal ikhtaqi batil, dan mengokohkan yang batil. Artinya apa? Dengan sesuatu itu yang benar jadi salah dan salah menjadi benar. Nah, sesuatu yang bisa merubah yang benar menjadi salah dan yang salah itu menjadi kuat, menjadi benar, itu namanya riswah. Itu namanya riswah. Dilihat dari segi istilah. Ada ulama-ulama yang membicarakan tentang ini. Salah satunya adalah Al-Fayyumi mengatakan riswah, namanya riswah itu adalah mayubihi, apa yang diberikan. Berarti ada sesuatu yang diberikan. Itu kuncinya. Satu, ada sesuatu yang diberikan
diberikan. Dua-duanya secara istilah ada kata-kata mayuti, apa yang diberikan. Mayuti apa? Syahju lil hakimi. Ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang seseorang itu akan terpengaruh. Siapa seseorang dimaksud? Lil hakimi, kepada pemutus perkara tadi. Al ghairihi, atau selainnya, liyahkumullah, supaya dia menghukumi baginya. Artinya ada sesuatu yang diberikan kepada seorang pemutus perkara, yang pemutus perkara itu bisa memenangkan perkara. Kalau seorang sedang berperkara itu lalu dikasih sesuatu, bisa dia menjadi pemenang. Atau yahmilahu ala mayuri, atau dia bisa mengarahkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu namanya riswah. Artinya satu, ada seseorang yang memberi sesuatu. Yang nomor dua, karena sesuatu itu menjadi bengkok. Yang nomor tiga, bengkoknya mengikuti keinginan dari yang memberi. Lalu ada lagi berikutnya. Ada Ibnu Asir mengatakan, apa katanya? Riswah, yang namanya riswah itu adalah muslahu bilal hajat. Dikatakan yang namanya riswah itu adalah sesuatu yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara ilal hajati, kepada keperluan, kepada hajatnya, ya. Bil masona'at. Lalu apa dikatakan? Sehingga dia itu bisa membujuk-bujuk orang, mengarah-arahkan, mempengaruhi orang, sehingga dia bisa mempengaruhi orang itu mengikuti pendapatnya dia. Nah, itu namanya riswah. Baik. Kalau kita sudah lihat apa itu riswah, ternyata ada seseorang memberikan sesuatu, lalu merubah sesuatu yang hak menjadi batil, yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi kokoh, atau mengikuti kehendaknya, maka itu dimasukkan ke dalam riswah. Oke. Mari kita lihat. Ada pemilihan gubernur atau bupati, ya, pemilihan gubernur atau pemilihan presiden. Ada pemilihan gubernur. Lalu apa yang terjadi? Karena pemilihan gubernur itu diperkirakan memerlukan dana yang begitu besar, lalu dia ini berusaha untuk mempengaruhi seseorang. Dengan cara apa? Dengan cara memberi uang kepada para pemilih. Pertanyaannya, memangnya uangnya yang diberikan uangnya siapa? Uang seseorang. Memangnya seseorang itu kok banyak benar duitnya? Uang dari mana? Jawabnya, uang buat sendiri. Di mana membuatnya? Di kampus negeri. Jadi ada satu kampus yang menarik, kampusnya adalah kampus negeri yang baru. Itu yang mau saya katakan. Islam lagi bikin malu sehingga siapa ternyata KPUP, kepala perpustakaan. Itu buat uang sendiri, kenapa untuk nyalon gubernur. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia tidak jadi nyalon gubernur. Kenapa? Karena tertangkap duluan. Nah, kalau sampai terjadi uang itu dibagi-bagikan, lalu uang yang dibagikan itu mempengaruhi pendapat orang atau tidak? Jawabannya mempengaruhi. Orang kasih 250 ribuan, 250 dikasih mumet ke seorang. Orang itu mumet. Lalu apa yang terjadi? Milih dia. Nah, setelah milih dia, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, perilaku yang dilakukan dengan cara sedemikian itu termasuk riswah atau bukan? Jawabannya apa? Itu sangat riswah.
Jawabannya kalau lihat kaidah ini bukan hanya termasuk riswah, tetapi itu justru sangat riswah sekali, dan itu adalah riswah. Oke, satu. Kenapa dia ini dikatakan riswah? Jawabannya apa yang terjadi? Yang diomongkan itu pasti sesuatu yang bohong. Yang digambarkan itu adalah sesuatu yang bohong. Kemudian karena sesuatu yang bohong lalu diberi sesuatu dia. Dengan sesuatu itu lalu dia terbawa dengan pemberian itu. Pemberian itu yang menjadikan orang itu terbawa pendapatnya, yang salah menjadi benar. Yang salah menjadi benar menurut dia karena dia mendapatkan sesuatu. Nah, kalau itu yang terjadi, itu adalah riswah. Bagaimana kalau misalkan yang memberikan itu bukan seorang hakim? Jawabannya, ya bisa terjadi. Karena dia ini adalah para pelaku-pelaku riswah. Satu. Oke. Maka perilaku seperti itu adalah perilaku dalam konteks riswah. Padahal riswah itu apakah merupakan perbuatan dosa? Imam Az-Zahabi memasukkannya di dalam Al-Qabari. Riswah itu termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Tetapi kalau dilihat dari sudut hadisnya, maka riswah itu tidak disebut sebagai dosa besar, tetapi dia adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mana yang lebih enak? Mendapatkan dosa besar atau mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya apa? Dua-duanya tidak enak. Saya sendiri tak tahu begitu. Oleh karenanya jangan melakukan riswah. Bagaimana kalau jadi tim sesnya? Kalau pelakunya kan ada, dia masuk riswah. Laknatullah ala rasi wal mutas. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang dicuap, jelas. Bagaimana kalau pengantarnya? Bagaimana kalau cumbinya? Jawabannya apa? Karena juga dia ternyata dia masuk ke lingkaran itu. Berarti perilaku itu adalah perilaku riswah. Kalau perilaku riswah itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka keberkahannya menjadi tanda tanya besar. Keberkahannya menjadi tanda tanya besar. Cara-cara yang tidak benar itu membuahkan hasil yang tidak benar. Berikutnya, nah, ada Pak Handiono. Pak Handiono itu punya kisah, coba diteliti. Itu masuk riswah atau tidak? Dia ini punya anak buah. Minta maaf ya, cerita kata apa? Oh, ini bukan air. Beliau ini punya anak buah. Satu saat anak buahnya itu kehilangan uang. Memasukkan itu yang diceritakan itu ya. Memasukkan data-data itu dia kurang, sehingga dia ini harus ganteni berapa juta itu? 3 juta. Nah, 3 juta. Dia ini harus gantikan 3 juta. Karena dia ini pegawai anyaran. Pegawai anyaran itu uangnya masih tidak seberapa. Lalu apa yang terjadi? Sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan, maka dikasih uang dibayar. Pertanyaannya, bayari seperti itu termasuk riswah atau tidak? Itu termasuk riswah atau tidak? Yang tadi, karena dia akan memilih gubernur, dikasih uang, lalu berubah pendapatnya, akhirnya dia memilih tadi ya. Keputusan kita ternyata diteliti dari sini, dia masuk ke dalam riswah. Sekarang beliau kasih uang, yang wis tak gandeng wis, uang itu sama-sama memberi uang, sama-sama senang dapat uang. Apakah dia ini juga termasuk riswah? Nah, ukurannya begini, ada enggak sesuatu yang dibengkokkan?
Ada enggak sesuatu yang salah lalu dirubah menjadi benar? Atau yang benar dirubah menjadi salah dengan keputusan sesuatu? Jawabannya apa? Enggak ada. Maka peristiwa itu tidak bisa dimasukkan dalam riswah karena tidak ada kaidah hukum yang dirubah. Tidak ada, itu cuma penggantian. Maka kalau begitu itu bisa dimasukkan di dalam hadiah. Bisa dimasukkan di dalam hadiah. Nah, kesimpulannya riswah dan hadiah itu dua hal yang berbeda. Karena prestasinya tinggi, maka diberi sesuatu, maka itulah namanya hadiah. Nah, sekarang kalau memang riswah dan hadiah itu adalah dua hal yang berbeda, lalu kita cek sekarang. Andai kata Pak Sodik itu jadi pimpinan perusahaan, lalu Mas Adi itu jadi anggotanya. Pada hari raya Idul Fitri, Mas Adi datang ke rumahnya Pak Sodik kepada pimpinan unjuk muka, tapi tidak lupa bawa parcel. Kata ke Pak Sodik, dikasihkan ke Pak Sodik. Pertanyaannya, yang diberikan Mas Adi ke Pak Sodik ini merupakan riswah atau hadiah? Kira-kira apa Pak Sodik? Kira-kira apa kira-kira? Kalau itu tujuannya akan mempengaruhi keputusannya Pak Sodik, maka dia menjadi riswah. Kalau akan dinyatakan hadiah, Pak Sodik itu pimpinannya. Hadiah. Masa anggota kasih hadiah kepada pimpinan yang wali. Nah, itu bisa menjadi riswah. Sekarang kalau kita datang bareng-bareng lalu memberikan sesuatu kepada bupati, riswah atau enggak? Jawabannya Riswah. Riswah. Ada seperti itu? Jawabannya enggak ada. Kalau enggak dilihat. Kalau dilihat kamarnya itu sampai enggak cukup. Saya ini punya saudara itu jadi bupati. Saya ini punya saudara jadi bupati. Apa yang terjadi? Kamarnya itu besar sampai tumpuan itu sampai enggak ganggu. Saya bilang buat apa? Itu termasuk riswah. Jadi membawa-bawa sesuatu, kalau sesuatu yang dibawa itu dengan tujuan mungkin ingin merubah sesuatu yang salah menjadi benar, ingin merubah keputusan seseorang yang benar menjadi salah, maka itu menjadi riswah. Ukurannya adalah ada yang diinginkan, ada pemberian, ada yang dibelokkan, maka itu terjadi riswah. Lah sekarang adalah contohnya dirubah begini. Mas Adi tetap anak buahnya Pak Sodik, anak buahnya. Tetapi karena tugas saja, Mas Adi dipindah ke Kalimantan, sehingga jauh dengan Pak Sodik lama. Ketika pulang ke sini, kangen ke Pak Sodik, karena Pak Sodik adalah bekas pimpinannya yang membimbing sekian lama. Lalu apa yang terjadi? Mas Adi sowan ke Pak Sodik dengan membawa sesuatu, hormat kepada kami, memberikan sesuatu. Pertanyaannya, apakah pemberian Mas Adi ini juga termasuk riswah? Jawabannya apa? Tidak, karena tidak ada kaitan pekerjaan, karena tidak ada kaitan sesuatu yang akan dirubah. Kalau tidak ada sesuatu yang akan dirubah, yang batil menjadi benar, yang hak menjadi batil, sesuatu yang salah menjadi benar, dan yang benar menjadi salah, itu namanya tidak termasuk riswah. Kalau seperti itu, pertanyaan yang terjadi, apakah kalau misalkan ada orang mengatakan begini, main biro, kena biro. Kalau ibu bapak datang ke tempat penampungan seseorang yang menunggu keputusan hakim, biasanya tempat-tempat orang yang dalam penampungan, dalam hukuman itu, dalam penjara itu tahu, orang-orang di situ tuh tahu. Dia kalimatnya mesti mengatakan kalimat yang lagi trendy, main biro, kena biro.
Itu kalimat yang lagi trending. Itu artinya apa? Artinya dia tahu mau dituntut pasal berapa, lalu dia akan kena berapa dan bayarnya berapa. Kalau itu yang terjadi, apakah itu termasuk riswah? Jawabnya, itu mbahnya riswah. Itu adalah mbahnya riswah dan itu terjadi. Kalau sekarang ada seseorang akan nyalon rektor di sebuah universitas, mau nyalon rektor di universitas, lalu apa yang terjadi? Persyaratan untuk menjadi rektor minimal dia adalah seorang lektor, pangkatnya lektor, minimal dia adalah S2. Sedangkan dia itu adalah dosen masa lalu. Dosen masa lalu itu S1. Dia ini cuma S1, cuma doktorandes. Dia ini cuma sarjana hukum. Tapi pengen menjadi rektor. Persyaratan menjadi rektor, dia ini harus rektor minimal pangkatnya 4A misalkan. Pangkatnya 4A, kuliahnya semua. Dia ini tidak 4A, tetapi tidak S2. Bisa nggak terjadi? Jawabannya tergantung. Apa yang terjadi? Ya penguasa di universitas itu siapa? Lalu apa yang terjadi? Dia datangi karena dia banyak uangnya, lalu penguasanya dikasih uang suruh berubah peraturan yang ada. Disuruh berubah sehingga dia bisa mencalonkan diri menjadi rektor. Karena dia bisa mencalonkan diri sebagai rektor dan karena dia ini punya power uang yang banyak, pemilih itu kasih uang semua. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dihitung dia menang, lalu dia dilantik menjadi rektor. Pertanyaannya, hal yang seperti ini termasuk riswah atau bukan riswah? Jawabnya apa kira-kira? Jawabannya buyutnya riswah. Bukan sekedar bapaknya, bukan sekedar mbahnya, tapi buyutnya. Itu riswah di atasnya riswah. Luar biasa. Dan itu terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dua belah pihak itu sama-sama dosa. Jawabannya tidak boleh melakukan menyalahkan seseorang. Tegaknya seseorang itu karena dua hal. Yang menegakkan ini tegak, yang ditegakkan juga tegak. Sama seperti yang sering saya ceritakan. Ketika Imam Ali, Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah, itu pemberontakan terjadi di mana-mana. Demo-demo itu tidak henti-hentinya untuk menolak. Bahkan diberlakukan syariat saja banyak yang menentang. Lalu Sayyidina Ali itu ditanya Sayyidina Ali, kok bisa masyarakat sampai itu seperti ini? Pemerintahan sampai kok bisa seperti ini? Kok beda dengan pemerintahnya Rasulullah SAW? Apa jawabannya Sayyidina Ali? Ketika Rasulullah SAW memerintah, itu anggotanya kayak golongannya. Jadi rakyatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib. Golongannya itu adalah rakyatnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika pemerintahnya Rasul memerintah, Rasul menjadi pengemuka di situ, semuanya menjadi samina wa ta'ah, menjadi tunduk betul, patuh di situ dan tegak betul syariat waktu itu. Kenapa? Karena Rasulnya adalah idola, Rasulnya adalah pilihan, masyarakatnya juga pilihan. Lalu ditanya, lah pemerintahnya sampai bagaimana? Lah kalau aku jadi khalifah, rakyatnya kan sampai. Kalau gitu, apa ini yang mau dipesan yang disampaikan? Pimpinan itu ternyata khalifah itu, pimpinan itu tidak bisa berdiri tegak karena rakyatnya juga rusak. Jadi rakyatnya yang rusak itu juga akan mempengaruhi bagaimana situasinya. Di Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah riswah. Nah, berarti kalau gitu poin-poin pentingnya adalah ada pemberi, ada sesuatu yang diberikan, ada yang dirubah. Yang dirubah itu yang benar jadi salah, yang salah menjadi benar, mengikuti keinginan yang memberi. Nah, kalau itu yang terjadi,
maka itu termasuk dengan riswah. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik di dalam kitab ini. Imam Adawi menulis, kenapa riswah itu bisa terjadi? Apa jawabannya? Karena dikatakan satahrisuna alal imarat. Apa kira-kira? Salah satu bentuk kenapa riswah itu terjadi karena tahrisuna alal imarat, karena rakus jabatan. Kata peneliti yang nulis kitab ini, salah satu indikator ya kenapa riswah itu terjadi karena orang-orang itu mulai rakus jabatan. Maksudnya bagaimana? Ingin memperoleh jabatan, dia bayar dia. Itulah terjadilah riswah. Terjadilah riswah. Karena ingin jadi wakil presiden, orang-orang dibayar semua. Itu terjadilah riswah. Ya. Tahrisuna alal imarat, karena rakus terhadap jabatan. Ya, jabatan. Padahal apa yang dikatakan Imam Zahabi mengutip dari sebuah hadis. Kalau itu dilakukan, maka akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Kapan? Yaumul kiamat. Pada hari kiamat nanti, hal-hal yang seperti itu akan melakukan penyesalan yang luar biasa. Menyesal dia. Kenapa? Karena dia merebut sesuatu yang bukan hak. Itu termasuk sesuatu yang menyebabkan ada riswah. Berikutnya apalagi kata Imam Zahabi. Lalu Imam Zahabi juga mengutip hadis berikutnya. Hadis Nabi SAW. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bercerita tentang Abdurrahman bin Samurah. Hadis itu, ya Abdurrahman ibnu Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata. Engkau jangan meminta jabatan. Hadis ini. Engkau jangan meminta jabatan. Fa'inaka, maka sesungguhnya engkau, jika engkau memintanya, jika engkau tidak meminta, anggoili masalati, jika engkau tidak memintanya, jangan minta jabatan. Jabatan itu jangan diminta. Kata hadis ini, sesungguhnya kalau engkau itu mendapatkan jabatan, anggoili masalati, dengan kalian tidak meminta-minta untuk diberi jabatan itu, apa katanya? Tu'inta alainya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan atasnya. Siapa yang diberi nasihat ini? Jawabnya Abdurrahman bin Samurah. Apa katanya? Abdurrahman bin Samurah itu dinasihati, jangan minta jabatan. Tetapi kalau diberi amanah, jangan ditolak. Artinya apa? Boleh menjabat itu boleh, ya. Walaupun sedikit memaksakan ya. Menjabat itu boleh. Tetapi meminta-minta tidak boleh. Kalau itu yang dilakukan tidak meminta-minta, maka ada intervensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada seseorang yang mendapatkannya dengan tidak meminta-minta. Siapa kasusnya? Kasusnya Abdurrahman bin Samurah. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau dia ini ternyata bukan meminta-minta, bukan tidak meminta, tetapi masalah dia justru meminta-minta. Kalau meminta-minta, apa yang terjadi? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberi pertolongan, bahkan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Akankah kita meminta untuk dijadikan sesuatu? Kalau kita minta dijadikan sesuatu, Allah tidak akan kasih pertolongan kepada kita. Kita akan dibiarkan dan kita akan terlantar di situ.
Tetapi kalau kita diberi tidak meminta-minta, Allah akan datang memberikan bantuan kepada kita. Bagaimana kasusnya calon anggota dewan? Itu ada nggak calon anggota dewan yang tidak meminta-minta? Jawabannya apa? Minta. Ada yang minta, ada yang tidak minta-minta. Pasang kalau seperti di ini waktunya kampanye sampaikan programnya, banyak yang memilih, alhamdulillah. Tidak ada yang memilih, ya dia masalah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia sampai meminta-mintanya itu menjadi peluang untuk melakukan riswah. Meminta-minta lalu dia memberikan sesuatu supaya orang memilih. Oke. Sekarang sampailah kepada akibat. Apa yang akan diterima bagi pelaku riswah? Siapa pelaku riswah yang dimaksud adalah orang yang memberi, orang yang diberi, dan orang yang menjadi perantara pemberian itu. Jadi 3 item itu semuanya kena. Yang memberi kena, yang diberi kena, dan yang menjadi perantara itu kena. Oke. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, apa katanya? Laknatullahi ala rasi wal murtasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat bagi penyuap dan yang disuap. Jadi peristiwa tadi, ya, peristiwa tadi itu ternyata dua-duanya kena. Hadisnya Ahmad dan Ibnu Majah. Ada hadis juga mengatakan, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ternyata Rasul juga mempunyai keputusan yang sama. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar pula dia mengatakan, la'ana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga melaknat. Siapa yang dilaknat? Ar-rasi wal murtas, yaitu penyuap dan yang disuap. Ibu bapak yang dilaknati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita akan mencari surat izin mengendara, lalu kita lewat jalan belakang, itu termasuk ini atau tidak? Riswah. Termasuk riswah. Termasuk. Jadi calonnya termasuk riswah apa enggak? Bagian dari riswah. Maklarnya termasuk bagian dari riswah. Ada hadisnya, ada. La'ana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu melaknat siapa yang bilang rasi wal murtas. Jadi penyuap dan yang disuap. Warahisa, yakni alladzi yamsi bainahuma. Dan perantara, yaitu orang yang menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi tempat berlalu bainahuma di antara keduanya. Jadi yang menjadi perantara itu juga terkena laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tentang riswah. Apa catatannya? 1. Apakah riswah itu termasuk perilaku dosa? Jawabannya riswah itu dilaknat. Jawabannya tidak usah ngomong, tetapi dilaknat sesuai dengan teks hadis. Kayaknya lebih berat. Siapa yang dilaknat di dalam riswah itu adalah yang memberi, yang diberi, dan calonnya. Tiga-tiganya ini termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ternyata kita pernah terjebak di dalam perbuatan riswah? Karena sudah tersistem, bagaimana jawabannya? Jawabannya segera beristighfar dan bertobat. Astagfiru, maka beristighfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Segeralah beristighfar kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubat kepadanya. Istighfar itu memohon ampun, bertaubat itu kembali ke jalan yang benar.
Kalau itu tidak dilakukan oleh kita, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang menyesal di akhirnya gara-gara riswah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah